Gimana dah? Tumor otak. Bercanda lu. Dia nggak percaya. Gimana ceritanya bisa begitu? Jadi gini ceritanya. Lu udah pernah baca blog gue yang tentang trigeminal neuralgia itu belum sih? Nah, jadi kalau belum pernah baca, lo baca dulu blognya. Ada nih di bawah caption gue taruh di situ. Jadi gue ada tumor di otak gue yang membuat gue sakit di sekitar muka sama kepala. Tapi kok lu kayak kelihatan nggak sakit gitu sih? Kok bisa? Tapi bentar, maaf nih merah-merah. Eka habis dikerokin, masuk angin. Terus gimana cerita dong? Gue bisa kelihatan normal kayak gini karena selama ini gue bergantung sama obat-obatan yang membuat gue bisa terlihat normal gitu. Kalau gue nggak ngobat, gue nggak bakal bisa berfungsi normal karena gue nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa ketawa, nggak bakal bisa senyum. Itu sakitnya setahun mati gitu loh. Jadi selama ini gue bergantung dengan obat-obatan. Terus yang mengetahui tentang gue sakit ini sih selama ini cuman sedikit orang sih, cuman beberapa gelintir aja, nggak banyak gitu. Karena menurut gue buat apa juga gitu ya cerita-cerita gitu kan, lebay-lebay gitu, gue sakit gitu, nggak penting. Nggak gue juga gitu kan ya, nggak tipe gue. Awalnya tuh karena yang sakit trigeminal itu gitu kan, jadi dokter gue tuh awalnya nyangkain trigeminal gitu. Terus tapi kok lama-lama sakitnya makin kenceng gitu. Terus obat nambah lagi, dosis obat tambah lagi gitu kan. Akhirnya tahun 2020 tuh awal 2020 bulan Maret gitu kan, dokter gue curiga dong ya kan, ini kok naik terus nih dosisnya gitu, kok setiap kali dikasih dosis berapa bulan kemudian nambah lagi gitu karena sakit lagi gitu kan, makin sakit gitu. Akhirnya gue disuruh MRI sama dokter gue disuruh MRI otak dong ya kan. Waktu itu tuh belum pandemi tuh, pokoknya masih akhir Februari kalau nggak salah sih, belum nyampe Maret gitu kan. Terus karena kata menurut dokter gue udah mendingan MRI aja deh gitu, karena kalau terus ditambah dosis obatnya yang ada ntar malah ngerusak fungsi organ yang lain kan gitu kan, bisa ginjal gue kena gitu kan atau apa, karena obatnya tuh kan kenceng banget ya gitu. Orang sakit sedemikian rupa bisa normal kayak begini nih gitu kan, gokil banget tuh obat gitu kan. Jadi makanya dokter gue makin curiga, udah MRI otak aja dia langsung. Hasil MRI-nya itu baru keluar awal Maret gitu. Nah akhirnya di situ tuh baru ketahuan gitu kan, ternyata begitu dicek gitu, gue ternyata nggak ada otaknya, Cin. Maksudnya ada tumor di otak gue gitu ya kan. Terus kaget dong ya kan, tumor gitu. Nah tumornya itu sebenarnya sifatnya tidak membahayakan, maksudnya nggak malignan gitu, tapi dia benign gitu ya, jinak gitu, tapi dia lokasinya di dekat batang otak gitu. Nah itu yang bikin agak risky gitu kan, bukan agak risky lagi sih, risky banget gitu. Terus udah gitu kan, walaupun nggak ganas tapi dia membesar gitu loh, jadi makin gede gitu kan, makin sakit, pantesan gitu kan, dikasih obat kayak gimana juga tetep aja gitu, sakit lagi gitu, karena dia lama-lama membesar. Waktu pas ketahuan itu kan, dokter gue langsung bilang, wah nih harus langsung dioperasi nih Bu gitu kan. Terus oh gitu ya dok ya, oh ya udah deh gitu. Seminggu berikutnya lockdown dong. Lockdown pertama ya kan, itu kan tahun 2020 awal ya kan, lockdown ya. Terus gimana nih gitu, ini nggak jadi operasi ya kan, operasinya terus ditunda gitu gara-gara si pandemi dodol inilah gitu kan.
Dan akhirnya ya udah terus aja gue bergantung sama obat gitu kan. Minum lagi obatnya, kadang-kadang sakit banget gitu, gue sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, makan aja susah gitu. Makan se 2 sendok kali, setengah jam gue makannya gitu kan, saking sakitnya gitu. Akhirnya gitulah selama dari tahun 2020, sebenarnya tahun 2018 kan udah mulai sakit gitu kan, tapi ketahuannya si tumor itu kan baru tahun 2020 gitu. Nah dari situlah gue terus-terusan gitu kan minum obat biar nggak rasa sakit gitu. Akhirnya dokter bilang, pas kebetulan 2021 kemarin pertengahan tahun, dokter bilang, udah bu gitu, dioperasi aja udah aman nih gitu kan, pandeminya udah oke nih, nggak ada masalah. Nah, insya Allah udah beres gitu. Udah deh tuh, akhirnya dari situ tuh gue memantapkan hati, mencoba untuk oke, gue masih harus operasi nih otak gue gitu kan. Kalau nggak dioperasi gue bakalan merasa sakit terus seumur hidup gitu. Nah waktu pas lagi gue memutuskan itu, jujur aja sih gitu kan, karena gue takut sebenarnya. Gue udah bilang sama dokter gue bilang, dok sebenarnya saya juga ikut menunda-nunda nih, karena gue sendiri takut nih dok gitu. Karena kan seumur hidup gue gitu kan, gue belum pernah operasi, masuk meja operasi gue belum pernah sama sekali. Mau yang namanya amandel kayak operasi usus buntu gitu, nggak pernah gue gitu. Terus sekalinya mesti operasi otak gitu kan, gila kan, jiper ya gitu. Waduh, gue bilang nih masalahnya CPU nih gitu, kalau kesenggol dikit ntar sengklek lagi otak gue. Nggak usah kesenggol ada miring kan orangnya mau otaknya gitu, apalagi di obrak-abrik gitu. Makanya gue pikir aduh nih perlu pemikiran yang perlu kemantapan hati untuk memutuskan oke, gitu gue operasi deh gitu, beraniin deh gitu, whatever happen lah. Akhir Desember 2021 gue istiqoroh memantapkan hati untuk operasi otak gitu. Dan akhirnya dikasih jadwal Februari sebenarnya kemarin, cuman mundur lagi, akhirnya Maret ini mau operasi gitu kan. Terus judul udah gitu ya, waktu pas udah mulai mendekati menjelang mau operasi nih gitu, ada aja gitu godaannya banyak bener gitu kan ya. Ada yang ngajakin pergi ke Raja Ampat ya kan, ada yang ngajakin pergi ke Komodo ya kan, ada yang ngajakin pergi ke luar negeri gitu. Secara selama pandemi jarang banget kan ke jalan-jalan gitu kan, keluar kota apalagi keluar negeri gitu, jarang banget. Jadi kan aduh gelisah gitu. Operasi enggak, operasi jalan-jalan gimana ya gitu. Wah parah sih godaannya emang ini cobaan itu. ajakan nista itu. Tapi akhirnya gue memutuskan enggak, gue pokoknya menghindari semua ajakan itulah gitu. Sampai gue pikir ya mau pergi jalan-jalan kapan aja bisa lah gitu kan, tapi kalau otak atau sakit gitu kan nggak bisa ditunda ya gitu. Akhirnya ya udah gitu, mantap, bertekad bulat dan tetap. Nah jadi akhirnya jadwal operasi gue nih ceritanya besok hari Senin tanggal 21 Maret gitu, gue akan masuk ke meja operasi gitu kan, di rumah sakit Siloam TB Simatupang. Itu jadwal operasi gue itu jam 8 pagi hari Senin. Terus tindakan operasinya itu kira-kira sekitar 4-8 jam tergantung ya, karena tingkat kesulitannya gitu. Terus udah gitu prosedurnya nanti
setelah dioperasi gue bakalan dibikin koma dulu. Jadi koma dulu sehari atau 2 hari gitu, ngelihat ada komplikasi apa enggak. Kalau misalnya nggak ada, baru disadarin lagi terus masuk ke kamar biasa gitu. Kira-kira sih gue bakalan hospitalize sekitar 7-10 hari lah gitu. Ya itu sih estimasinya ya gitu, tapi nggak tahu. Semoga sih nggak ada komplikasi lain. Kira-kira komplikasi hati gitu kan ternyata. Hai. Semoga aja gitu kan operasi otak ini bisa membuat gue otaknya semakin lurus gitu, nggak belok-belok kayak sekarang ya kan. Kan kalau kata orang dulu gitu kan, bukan orang dulu sih, orang bijaksana sih, katanya kan sakit itu adalah penggugur dosa ya kan. Nah kali aja gitu selama ini gue sakit gitu, dosa gue bisa berguguran seperti daun-daun di musim gugur di Eropa sana. Alah, lagian mah menurut gue ya, penyakit mah kapan aja bisa datang ya kan. Anybody in this world gitu. Lagian nobody is going to leave this world alive anyway ya kan. Jadi ya kenapa enggak gitu. Pasti bakalan ada lah dikasih cobaan-cobaan kecil-kecilan gitu sama Tuhan, disentil-sentil dikit gitu kan, tus gitu ya kan, pasti ada lah. Menurut gue sih hidup jangan dibikin susah lah ya gitu ya, dibikin ribet aja gitu, lebih menantang Cin. Tapi ya apapun itu gue syukuri aja. Mau berhasil, sukses gitu ya, atau ada sedikit-sedikit kekurangan nantinya gitu ya, semoga sih nggak ada ya, jangan sampai ada kekurangan. Apapun itu gue syukuri. Terus jangan kaget juga ntar kalau misalnya udah selesai operasi, rambut gue botak gitu. Total botak, karena dokternya bilang kita cuma bisa menerima 2 tipe rambut nih Bu katanya, coak atau botak sekalian katanya. Lah daripada gue coak ya kan, aneh bener bentuknya, nih botak kayak sekalian gitu kan, biar kelihatan kayak Sinead O'Connor. Itu apa namanya, G.I. Jane. Ngarep. Atau malah jadi kayak itu Britney Spears lagi stres. Pokoknya ntar gue botak lah gitu. Terus udah gitu ntar ada ada bekas luka nanti di sini gitu, di kepala gue. Ntar kan bisa bragging gitu, iya gue habis ini nih tawuran gitu, kena luka bacok sama tawuran sama anak STM kan gitu ya, biar gaya aja gitu ya. Rambut mah bisa tumbuh lagi ya kan, tapi kan yang penting guenya bisa kembali normal. Jadi karena besok Senin gue mau operasi, di sini gue juga mau minta maaf kalau seandainya gue ada salah kata atau salah tindakan ya kan. Mohon maaf dari hati yang terdalam. Ya gue cuma minta doanya aja, semoga operasi gue berhasil gitu, sukses ya kan. Jadi gue bisa kembali seperti semula ya kan, bisa berisik lagi ya nggak, bisa ngomel lagi, bisa galak lagi. Bisa semuanya normal lah gitu, nggak ada masalah gitu. Mana aminnya saudara-saudara? Amin ya kan. Makasih. Mendekati menjelang operasi ini nih, gue lagi demen banget ya sama lagu ini nih gitu kan.
bikin hati semakin yakin gitu. Kata-katanya tuh cukup membuat hati semakin tentram dan tenang gitu. Dari String Gang, keren deh. Oh, we're living in the present, but our mind is in the past. Not knowing what we lose, don't know what will last. Yeah, the thing you always dare to dream are not always what you see. Close to total peace as the pain begins to ease. Not often we can see the beauty in the pain. Not often we can see the value that we gain. Now listen, little woman, the wounds will heal in time. I know it wasted time, but baby, you'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. Start living for the moment, letting go of the past. Yeah. Stop cherishing what you're holding, and we will make it last. Not often we can see the beauty in the pain. Not often we can see the value that we gain. Now listen, little woman, the wounds will heal in time. I know it wastes time, but baby, you'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. You'll be fine, 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 fine. You'll be fine. Gitu deh. Jadi, sampai bertemu kembali dengan saya setelah saya operasi. Dah.